Kemarin penjelasannya itu Ibu tentang seorang istri yang takut suami selingkuh. Istri yang takut suami selingkuh. Jadi kalau seandainya itu ayat 128, wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusuzan. Kalau seorang wanita takut dia terjadi sesuatu dari suaminya, yaitu perbuatan nusus. Perbuatan nusus ini artinya yaitu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Sama seperti suami melihat istri nusus. Misalkan istri main gandeng tangan cowok misalkan, pergi ke pasar dia gandeng tangan cowok misalkan kan, itu nusus namanya itu. Zina enggak, tapi masih masuk ke arah mau zina, sudah mulai selingkuh. Bukan zina. Iya, betul itu. Jadi kalau seandainya si istri juga melihat suami, melihat istri melakukan hal yang sama, atau sebaliknya istri melihat suami melakukan sesuatu nusus, perbuatan yang tidak disukainya karena itu melanggar hukum Allah, atau istri atau suami itu sudah memang tidak ada hati lagi dengan istri, i'radan. Bagaimana sikap seorang wanita kalau seandainya dia sudah mulai merasakan gelagat yang tidak menyenangkan dari suami? Suami nampaknya udah mulai main cewek nih, main perempuan, atau memang tidak terlihat atau tidak ada informasi bahwa suami itu sudah bermain dengan perempuan lain, tetapi nampak dari tingkah laku suami ketika di rumah itu udah nggak sayang, udah cuek, udah bawaannya marah-marah terus. Bagaimanakah sikap kita selaku wanita? Fala junaha alaihima ay yaslaha fala junaha alaihima. Situ apa Ibu? Inilah, ini ada alif antara shad dengan lam. Ayusaliha. Sebenarnya kan ayusliha kan? Salah cetak ini. Fala junaha alaihima ayusliha. Maka tidaklah mengapa ke atas keduanya, suami istri, untuk mengambil jalan damai. Ini yang sakit sebenarnya istri kan? Misalkan ini, karena ayat ini bicara imratu. Karena ayat ini bicara tentang wanita yang merasakan suami sudah punya gelagat tidak baik. Dia sudah mulai nusus, dia sudah mulai selingkuh, atau enggak tertangkap selingkuh, tapi yaitu tingkahnya sudah mulai tidak sayang kepada istri. Maka solusinya, kata Al-Quran, tidak mengapa kalau mereka tetap berdamai. Tidak mengapa kalau mereka tetap berdamai. Jadi jangan cepat kita ambil keputusan minta cerai, gitu Ibu ya. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran. Jadi ketika mendamaikan ini harus ada yang menengahi, karena mereka sama-sama sudah saling marah ini, sudah istri sudah nggak sayang sama dia, si suami pun demikian juga tidak peduli lagi dengan istrinya. Maka kalau ada tawaran dari dua pihak, dari pihak suami atau istri untuk menemukan
titik temu antara mereka berdua untuk berdamai, maka itu tidak mengapa. Dalam Al-Quran dikatakan itu tidak mengapa. Artinya boleh. Jadi kalau seandainya terlihat suami kita sudah menyimpang begitu bagaimana? Boleh damai, tapi ada juru damainya. Tentunya ketika ada yang mendamaikan, ada hal-hal yang harus dibicarakan kembali. Artinya yang hal kayak kemarin itu tentunya tidak boleh terulang kembali. Jadi bukan berarti damai lantas terima begitu saja si suami melakukan setiap hari perbuatan nusus gitu. Caranya gimana Ustaz? Apa pihak istri itu melapor ke walinya? Ini kalau di sini tidak dipastikan. Yang jelas di antara suami dan istri ada pihak yang menengahi di antara mereka berdua. Kalau inisiatif untuk mendamaikan itu dari suami, berarti dari pihak suami meminta, yaitu pihak penengah di antara mereka berdua. Kalau yang punya inisiatif untuk berdamai dari pihak istri, berarti si istri yang meminta untuk mereka berdua ini didamaikan. Jadi tidak ada dalam Al-Quran begitu melihat salah satu pasangan itu berbuat nusus, kemudian mereka langsung mengambil keputusan untuk cerai. Tetapi masih ada solusi, yaitu jalannya jalan damai. Tapi tadi itu sudah dijelaskan ya, jalan damai di sini maksudnya hal yang terjadi sebelumnya yang tidak baik, itu harus dijadikan sebagai catatan. Bila terjadi, mungkin ke depan lebih hancur rumah tangga. Nah, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan, maka tidaklah berdosa ke atas mereka berdua kalau berdamai dengan sungguh-sungguh. Kalau cerai bagaimana? Boleh juga. Kalau cerai boleh juga, tidak masalah. Tapi kalau mereka berdua berdamai dengan sungguh-sungguh, wasulhu khairun, damai itu lebih baik. Wasulhu khairun, damai itu lebih baik minal firqati, daripada perceraian. Dan wan nusus juga lebih baik daripada, yaitu perselingkuhan, wal i'rad, dan lebih baik daripada, yaitu menampakkan ketidaksukaan kepada pasangan masing-masing. Jadi otomatis kan ketika berdamai tadi itu kan masing-masing akan mengatakan, abang sebelum damai boleh bang, tapi begini bang, selama ini abang kurang sayang sama saya, udah beda kayak dulu. Terang-terang terus bang. Kalau memang kita mau lanjut, jangan bertingkah seperti itu. Ya, ada perubahan lah gitu. Begitu juga kalau seandainya ingin damai lagi, kalau ingin damai lagi, tetap rumah tangga ini tetap terbina, tidak boleh ada lagi nusus, perselingkuhan atau ya main serong di belakang begitu. Tidak boleh ada lagi hal seperti itu. Jadi itu yang dimaksud di sini, damai itu lebih baik daripada cerai. Berarti masing-masing menjadikan kesempatan damai itu sebagai introspeksi diri. Tapi kalau seandainya dia tidak mengambil jalan damai, terlanjur mengambil keputusan untuk cerai, akhirnya sesudah terjadi talak, apalagi talak 3, ternyata kemudian hari sesudah dipikir-pikir itu keputusan yang terlalu ambil padahal masalahnya sepele, akhirnya terjadi adalah penyesalan. Jadi ini biasanya ibu-ibu muda, bapak-bapak muda juga, jadi suami muda, ibu-ibu muda yang baru menikah, biasanya kalau terjadi badai prahara seperti ini cepat sekali mengambil keputusan. Dan apalagi yang belum ada punya anak. Kalau yang belum punya anak nggak ada beban ya.
Tapi kalau sudah punya anak itu sudah tambah beban. Jadi untuk mempertahankan rumah tangga itu nggak pikir lagi suami, tapi sudah lebih fokus pada anak. Nah, wa uhdiratil anfusus suha, dan nafsu itu dihiasi oleh Allah Ta'ala itu sangat pelit. Suha itu artinya pelit, Ibu. Nafsu kita ini dihiasi dengan sifat bakhil, krik, pelit. Artinya ibarat kita ini kan, nafsu ini jiwa, Ibu ya. Kalau nafsu itu bahasa Arabnya artinya jiwa. Tadi kemudian sering kita artikan di samping nafsu itu maknanya jiwa, nafsu itu juga kita katakan nafsu, keinginan, hawa nafsu. Ya. Nah, kalau kita artikan nafsu itu artinya jiwa kita itu jubilat alaihi, itu dibalut dengan kepelitan. Pelit. Dibalut dengan kepelitan. Ibu lihat ada kue apa namanya itu? Kue Nagasari. Tahu Ibu kan kue Nagasari kan? Di dalamnya pisang. Kan gitu kan? Tapi dibalut dengan putihnya itu apa namanya, Ibu? Hah? Tepungnya. Jadi jiwa kita itu ibaratnya seperti pisang, tetapi dia dibalut dengan tepung tuh. Jadi ibarat kata jiwa kita itu di dalam, tetapi dibalut dengan nafsu tadi itu. Yang nafsu itu sangat pelit, nafsu itu. Artinya mau dibilang apa? Bahwa karakter orang itu lebih mempertahankan egonya daripada mengalah. Betul Ibu kan? Nah, karakter orang itu lebih banyak mempertahankan egonya daripada mengalah. Ya, masih lapar Ibu. Ya. Nah, makanya dikatakan oleh Al-Quran, wasulhu khairun. Damai itu lebih baik dibandingkan terjadi perpalingan, dibandingkan perselingkuhan, dibandingkan tidak menampakkan kasih sayang. Damai tapi dengan catatan berubah untuk tidak menampakkan ketidaksukaan. Damai tetapi yaitu tidak ada lagi perselingkuhan. Damai tidak ada lagi hal yang menyebabkan mereka itu terjadi perceraian. Itu gugatan masing kedua belah pihak. Nah, ketika mereka memilih untuk tidak berdamai, ini boleh tidak kalau tidak berdamai? Boleh. Dan itu kalau melihat kepada dasar sifat jiwa manusia, dia dibalut dengan nafsu, maka dia akan condong ke situ. Dia akan condong untuk memilih jalan cerai. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan Al-Quran menggarisbawahi mana yang terbaik, cerai atau damai. Lebih baik adalah damai. Kalau orang yang mampu damai, menunjukkan bahwa dia mampu mengalahkan egonya. Yang ego itu membalut jiwanya. Ngerti Ibu ya? Ya, kalau seandainya dia tidak mampu mengalahkan egonya, berarti dia tetap dibalut oleh egonya sendiri, oleh jiwanya, yang jiwanya itu adalah nafsunya sendiri yang tidak bisa dia taklukkan tadi. Kadang sakit lagi. Nah itulah masalahnya, boleh juga cerai. Cuma kita yang tidak mampu mengalahkan ego kita. Ya, memang sakit Ibu. Kalau diselingkuhin itu sakit ya, sakit. Memang. Ya. Cuma itulah ujiannya. Ujian dalam pernikahan itu kan. Kalau berani menikah, berani menghadapi resiko dalam pernikahan ya Bu ya. Memang manis di awal, tapi dalam perjalanannya itu ada onak dan duri. Pasti ada ujiannya. Tidak ada yang mulus. Maka Rasulullah ya Bu. Menangis setan ya kalau mulus kan. Kalau mulus pernikahan menangis setan. Ada kawannya. Kalau mulus ya. Pernikahan yang mulus. Coba Ibu cari pernikahan yang mulus, ada.
Nah, cuma ada dalam filmnya B.J. Habibie dengan Ainun. Ya. Tapi mereka nggak gembar-gemborkan juga, ada mereka kasusnya itu, pasti mereka ada juga bertengkarnya juga, cuma nggak digembar-gemborkan kan. Nah kalau kita baca kisahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah, yang kita nggak pernah dengar memang dengan Siti Khadijah kan. Nah, Rasulullah tidak pernah bertengkar dengan Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah ini mengalah terus dengan Rasulullah kan. Nah, mengalah terus, habis harta kena masalah, Siti Aisyah ada masalah, wajar, masih muda. Siti Aisyah wajar, dia masih muda. Iya. Gimana Ibu? Kalau Khadijah memang udah tua kan? Iya, Siti Khadijah karena udah usianya tua, beliau lebih punya pengalaman lebih dibandingkan Siti Aisyah yang masih muda. Cuma ya, Siti Aisyah punya kelebihan juga, jenius otaknya. Sehingga entah 30% hadis yang disampaikan dalam Sahih Bukhari itu riwayat daripada Siti Aisyah. Kalau nggak ada Siti Aisyah mungkin sepertiga hadis itu, kalau nggak salah ya, nanti dicek. Sepertiga hadis itu hilang. Jadi kita nggak tahu hukum sepertiga. Jadi besar sekali jasa daripada Siti Aisyah. Jadi itu murid Rasulullah, istri Rasulullah, guru umat manusia, guru umat Islam. Nah, cuma ya karakter wanita kalau masih muda ya begitu kan Ibu ya. Bahkan pencemburu, tandanya sayang kepada Rasulullah, sayang dia kepada Rasulullah, nggak mau dia diperhatikan lebih istri yang lain daripada dirinya, ingin perhatian lebih sama Rasulullah. Nah, kemudian jadi seorang wanita itu Ibu tidaklah hampir bisa dikatakan, hampir Ibu ya, ini hampir jatuh. Apa artinya dengan jatuh Ibu? Kalau jatuh ya udah jatuh ya, jadi hampir jatuh tadi mobil di Grute. Kalau ini udah jatuh di Grute, apalagi ini hampir jatuh. Hampir saja wanita itu tidak punya toleransi untuk berbagi suami. Nah itu Ibu. Nah, ini dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan. Hampir saja. Berarti kan udah hampir masuk juga. Boleh digambarkan seperti itulah. Hampir saja seorang wanita itu tidak akan pernah memberikan, yaitu bagian, tidak pernah akan memberikan itu kesempatan untuk istrinya, untuk wanita lain, yaitu berbagi suami dengan suaminya. Sebaliknya, berarti bisa pahami apa sebaliknya itu? Lawannya. Hampir bisa dipastikan bahwa suami itu selalu ingin berbagi. Ngerti Ibu? Makanya Ibu hati-hati dengan suami. Nah, di sini dikatakan, "Warrajulu la yakadu yasmahu 'alaiha bi nafsihi idza ahabba ghayraha." Sedangkan laki-laki tidak akan pernah mengizinkan ke atas istrinya menikah lain dengan suami lain, tapi untuk dirinya boleh menikah dengan orang lain. ini apa namanya? Ya, memang curang Ibu ya. Memang curang. Jadi boleh dibilang laki-laki itu hampir tidak akan pernah mengizinkan istrinya menikah lagi. Tapi dia akan mengizinkan dirinya menikah lagi. Nah, dia sendiri, dirinya si suami itu menikah lagi. Tapi kalau si istri tidak akan pernah, hampir ada, tapi boleh dikatakan sedikit lagi mereka hampir semuanya tidak akan
mengizinkan, yaitu suami menikah dengan orang lain, tapi dia tidak akan menuntut menikah dengan orang lain, tapi suaminya yang tidak boleh menikah dengan orang lain, gitu. Jadi istrinya karakter wanita sebagai istri berbeda dengan karakter suami sebagai istri. Jadi masing-masing punya ego. Kalau enggak kan memang nggak boleh kalau istri kawin lagi kalau masih ada suaminya. Makanya ini dalam Al-Quran, makanya diatur dalam Al-Quran hukum pernikahan. Nggak boleh poliandri. Ya, makanya dalam Al-Quran diatur hukum pernikahan. Karena sebelum datang hukum nikah, istri itu boleh menikah lebih dari satu suami. Di Mekah, di Madinah, di wilayah Arab itu dulu boleh mereka menikah lebih dari satu orang istri. Istri boleh juga menikah lebih dari satu orang suami. Itu sebelum ada ajaran. Sebelum Islam datang itu. Jadi kemudian Islam dia mengatur kembali. Yang tidak boleh ini, yang boleh ini. Halal, haram, sudah dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Jadi apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu sesuai dengan fitrah, yaitu dasar karakter manusia, dasar karakter atau tabiat daripada manusia yang Allah memang ciptakan, begitulah karakternya. Wanita itu karakter seperti ini, laki-laki itu karakternya seperti ini. Nah, makanya kalau ibu punya anak gadis, misalkan, lihat tuh, bagaimana saya gambarkannya, susah juga ya. Kalau punya anak gadis misalkan, tapi ini jangan digeneralisir ya, kebanyakan. Kalau ada, tapi ini jangan digeneralisir ibu ya. Ada banyak kejadian. Kalau ada orang tua menikah punya istri lebih, biasanya anaknya gitu juga. Ya gitu. Ya, biasanya ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang ayahnya tidak pernah menikah. Dia juga menikah lebih. Mungkin saja trauma karena melihat mamanya mungkin merana hidupnya. Akhirnya kemudian dia, saya nggak akan ikut ayah saya. Bisa jadi kan? Karena dia sayang sama mamanya. Akhirnya ketika dia menikah, dia nggak juga menikah dua. Karena dia jaga ketat sama istrinya. Ya, bisa jadi. Jadi kalau apa namanya, itu kebanyakan yang seperti itu ibu, kebanyakannya seperti itu. Karena anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian berbuat baik dengan bergaul secara elok, baik dan bijaksana dengan istri kalian, dan bertakwa kalian kepada Allah Ta'ala, daripada yaitu berbuat selingkuh ke atas istri kalian, maka sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang telah kalian kerjakan, yaitu kalian telah bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kalian taubat, Allah akan membalas kebaikan taubat kalian dan menghapus kesalahan kalian di masa lalu. Ini kalau mereka damai. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Nah, ini yang dipakai sebagian apa namanya? Ayat ini yang dipakai sama pembela apa namanya? Kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender. Gender itu artinya apa, Ibu? Ada yang tahu arti gender, Ibu? Kesetaraan ini status laki dengan perempuan, antara laki dengan perempuan. Jadi mereka katakan laki dan perempuan harus sama. Jadi kalau laki-laki boleh menikah 4, perempuan boleh menikah 4. Atau sebaliknya, kalau perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu suami, maka suami pun harus begitu, tidak boleh lebih dari satu istri. Maka posisi perempuan dan laki-laki baru sama dalam pandangan agama. Ini ayat dikatakan di sini. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan tidak akan sanggup kalian wahai kaum laki-laki berbuat adil
di antara istri-istrimu, meskipun kalian berusaha untuk demikian adil tersebut di antara istri-istrimu. Kalau di antara istri-istri berarti bukan cuma satu istrinya. Nah, jadi di sini berarti ayat ini memperkuat bahwa jangan menikah lebih dari satu. Dah. Ya Bu ya. Karena dalam Al-Quran itu di surat yang disebutkan sebelumnya, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah kalian mana yang baik di kalangan wanita di antara kalian orang-orang mukmin dan mukminat, 2, 3 atau 4. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak sanggup berbuat adil, fawahidatan, maka cukup satu. Kalau nggak sanggup buat adil, cukup satu. Nah, kalau sanggup berbuat adil, boleh nikah 2, 3, 4. Tetapi adilnya di sini justru dikatakan kalian tidak sanggup. Bisa nyambung nggak? Nyambung nggak Ibu? Nah, terkait dengan ayat yang perintah untuk menikah 2, 3, 4, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'a. Nah, nikahilah kalian wahai kaum laki-laki, wanita-wanita mukminin, wanita-wanita mukminat, 2, 3 atau 4. Kalau tidak sanggup 2, 3 atau 4, maka nikah 1. Dah. Maka nikah 1. Kalau seandainya kalian takut tidak sanggup berbuat adil. Kalau tidak sanggup buat adil, jangan nikah 2. Nikah 3 juga jangan, nikah 4 juga jangan. Dilarang nikah kalau tidak sanggup berbuat Tapi kalau kalian sanggup berarti nikah 2, 3 atau 4. Tapi di sini justru dikatakan walan tastati'u, kalian tidak akan sanggup berbuat adil. Nah, bainan nisa, di antara istri-istrimu. Walau harastum, meskipun kalian berusaha untuk berbuat adil di kalangan para istri. Jadi bagaimana maksudnya ini? Berarti tidak boleh menikah, berarti lebih dari 1. Kalian tidak akan sanggup berbuat adil. Nah, di sini yang dipakai ayat ini oleh orang yang anti poligami. Dia menolak Al-Quran untuk emansipasi wanita, untuk gender, persamaan hak laki dan perempuan. Mereka mengatakan nggak akan pernah laki-laki itu adil gitu. Maka sebagaimana perempuan hanya boleh menikah 1 suami, begitu juga suami hanya boleh menikah 1 istri. Karena dalam Al-Quran dikatakan begini, tidak akan sanggup kalian berbuat adil meskipun kalian berusaha. Ternyata di sini yang dimaksud berbuat adil yang kalian inginkan di antara istri itu adalah mahabbah, cinta kalian kepada istri. Ibu, ketika biasanya ini ya, nafsu manusia ketika melihat mobil yang lama dengan mobil yang baru, condong kemana kira-kira? Mobil yang baru. Honda lama dengan Honda baru, condong kemana Ibu? Honda baru. Tetapi meletakkan Honda itu harus di tempat yang sama. Tidak boleh yang satu ditaruh di gudang, yang satu ditaruh di teras rumah. Atau yang satu ditaruh di kamar, yang satu taruh di luar ditaruh. Tapi dua-dua dipakai. Jadi ini anonim, gambaran saja. Jadi jiwa manusia itu ketika melihat sesuatu yang baru, dia akan memilih yang lebih yang baru tadi tersebut. Jadi masalah mahabbah, masalah cinta itu susah bagi seorang laki-laki meskipun bagi seorang laki-laki meskipun dia berusaha untuk berbuat adil, menyamakan rasa cintanya, nggak akan pernah bisa. Cuma di mulut nggak boleh dia bilang haram hukumnya. Dia mengatakan saya lebih sayang kepada istri muda gitu, atau saya lebih sayang kepada istri tua. Menyesal saya menikah dengan kamu istri muda. Saya lebih sayang sama istri tua. Nggak boleh begitu. Nggak boleh disebut tuh. Nah, itu di situ letaknya dosa kepada suami kepada
kepada istri, karena dia tidak mampu meletakkan keadilan di mulut. Yang diwajibkan itu adil, bukan di hati. Karena di hati nggak bisa, Ibu. Ada kecondongan kita kepada dua di antara salah satu. Jangankan kita katakan kepada istri saja, anak kita saja misalkan. Pasti ada dalam pikiran kita, nyo lebih ke akak, nyo lebih sayang dari. Tapi hanjit tak pegah, anak tanya mak lebih sayang keji daripada kakaknya bangai tak. Jadi anaknya singo dendam tanya. Kan dendam dia kepada orang tua ketika orang tuanya ini melebih-lebihkan rasa sayangnya kepada salah satu. Nanti kita ketika tua ternyata yang sukses dan berhasil ini yang tua nih. Nanti kita akan jadikan apa nanti ketika kita tua? Akan balas dendam anaknya. Jadi dalam Al-Quran diajarkan kepada kita berbuat adil meskipun rasa cinta kita itu tidak mampu kita samakan, tetapi dalam apa namanya ini? Dalam praktek yang kita nampakkan kepada istri tersebut ataupun anak itu harus sama semuanya, harus adil semuanya, Ibu. Jadi kalau tidak sanggup adil jangan menikah, Ibu. Jangan pernah izinkan suami menikah kalau dia tidak sanggup berbuat adil, karena ujung-ujungnya nanti suami juga akan menanggung dosa. Gitu, Ibu ya. Jadi menikah dengan istri pertama 20 tahun, Ibu ya. Merintis usaha dari nol ya. Begitu sudah sukses, nikah dengan istri muda. Ya, begitu menikah dengan istri muda langsung dibeli rumah baru. Istri tua masih rumah lah. Nah, itu adil nggak? Nah, maka itu tidak adil di situ. Tidak ada letak adil di situ. Begitu juga jalan-jalan misalkan kan. Si istri muda diajak jalan-jalan udah sampai ke Jakarta, istri tua jangan ke Jakarta. Banda Aceh aja nggak pernah diajak jalan-jalan. Nah, ini letak adilnya tidak ada sama sekali dalam perlakuan suami kepada istri. Jadi kalau seandainya kita ada suami ingin menikah lebih daripada satu, maka dia mampu menampakkan keadilan di antara sesama istri, Ibu. Nah, ini kuncinya, Ibu ya. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah engkau condong secondong-condongnya kepada siapa yang kau cintai di dalam pembagian dan nafkah. Maka dilarang. Untuk istri yang paling dia suka dikasih beli pakaian bagus-bagus, yang dia suka pakaian jelek-jelek. Kemudian nafkah misalkan untuk yang istri yang paling dia sayang nafkahnya sedikit. Kemudian istri yang paling dia sayang nafkahnya lebih banyak. Umrah tiap tahun, istri yang paling dia sayang, istri yang kurang dia sayang pernah diajak umrah. Ini kita kelewatan batas, Ibu ya. Kalau Ibu tetap sabar, alhamdulillah.